Shalom sekali lagi saudara-saudara sekalian, sungguh sukacita hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama dan secara khusus kita boleh saat ini kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, siapa di antara kita yang saat ini yang tidak ingin mengalami pemulihan di dalam hidupnya? Tadi saudara Davin sudah menyampaikan bagaimana kita sering bahkan menjadikan segala hal-hal yang baik dalam hidup ini, mengejarnya sedemikian rupa sampai menjadikan itu seolah-olah yang paling penting di dalam hidup kita. Nah, kalau kita ditanya siapa sih yang tidak ingin mengalami pemulihan di dalam hidupnya, saya percaya setiap kita pasti menginginkan. Yang sedang mengalami sakit penyakit dalam tubuhnya tentu menginginkan terjadinya pemulihan dalam kesehatannya. Yang sedang mengalami masalah di dalam keluarganya, hubungan antara keluarga yang kurang harmonis, mungkin ada kekacauan, ada perselisihan di sana, tentu menginginkan terjadinya pemulihan di dalam keluarganya. Yang sedang mengalami masalah dalam keuangannya, tentu juga menginginkan ada pemulihan dalam kondisi finansialnya. Yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaan dan usahanya, tentu juga menginginkan adanya pemulihan dalam situasi tersebut sehingga pekerjaannya, karirnya kembali lancar, usahanya kembali maju. Atau ada juga yang mungkin mengalami masalah secara psikis, emosi, yang jiwanya sedang tertekan, tentu menginginkan ada pemulihan bagi jiwanya sehingga dia bisa kembali merasakan kelegaan. Dan seterusnya saudara, yang intinya adalah setiap kita ingin mengalami satu perubahan yang secara drastis kalau bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan menurut saya tidak ada yang salah dengan memiliki keinginan untuk pemulihan dari berbagai masalah-masalah yang tadi saya sebutkan. Namun yang menjadi masalah saudara adalah bagaimana kita memandang pemulihan tersebut. Apakah kita sudah memiliki gambaran yang benar dan alkitabiah tentang apa sebenarnya pemulihan yang Allah kehendaki di dalam hidup kita? Nah, begitu sampai di titik ini saudara mempertanyakan bagaimana pemulihan seperti yang Tuhan inginkan, maka biasanya akan muncul dua ekstrim. Paling tidak menurut saya, menurut pengamatan saya. Ekstrim yang pertama, orang-orang Kristen yang menjadikan pemulihan dalam hal-hal yang sifatnya jasmani, hal sifatnya fisik itu sebagai yang utama dalam hidup iman Kristen. Nah, bagi orang-orang yang dalam kelompok ini menjadi orang Kristen itu berarti menjadi orang-orang yang pasti mengalami pemulihan dalam hal-hal yang sifatnya jasmani tersebut. Yang punya masalah ekonomi pasti dipulihkan dari miskin menjadi kaya. Yang punya masalah sakit penyakit pasti dipulihkan, pasti sembuh dari sakitnya apapun itu juga. Yang punya masalah dalam pekerjaan dan usahanya itu pun pasti dipulihkan. Awalnya mungkin usahanya kecil menengah, tapi pasti menjadi usaha besar dan raksasa. Atau yang karir pekerjaannya biasa-biasa saja, pasti menjadi orang yang karirnya sukses, punya jabatan dan gaji yang tinggi. Dan orang-orang Kristen dalam kelompok ini, maka ujung-ujungnya urusan mereka dengan Tuhan hanyalah untuk urusan hal-hal yang sifatnya jasmani dan fisik seperti semuanya itu. Dan tak heran doanya pun isinya tidak jauh-jauh dari hal tersebut. Dalam nama Yesus sakitku disembuhkan. Dalam nama Yesus ekonomiku dipulihkan. Dalam nama Yesus karirku dipulihkan dan seterusnya. Itu ekstrim pertama saudara. Pemulihan di dalam hal-hal yang sifatnya jasmani. Seolah-olah hidup iman Kristen cuma urusan soal demikian. Nah, ekstrim yang selanjutnya, yang kedua sebaliknya, adalah orang Kristen yang agaklah alergi saudara dengan kata pemulihan dan merasa sebagai orang Kristen kita tidak boleh menginginkan terjadinya pemulihan dalam berbagai aspek hidup kita. Nah, bagi orang-orang Kristen dalam kelompok ini, berhubungan dengan Tuhan itu hanyalah urusan yang sifatnya rohani. Tuhan dianggap tidak peduli, tidak terlalu peduli dalam kehidupan jasmani kita. Kalau menginginkan satu pemulihan dari masalah hidup, dipandang sebagai sikap yang belum dewasa secara rohani. Kita harus memikul salib, biasa dibilang begitu saudara. Jadi waktu pergumulan berat, banyak masalah, jangan buru-buru minta Tuhan lepaskan.
kita harus pikul salib itu. Ini ekstrem yang kedua, saudara. Dan kalau berdoa mohon sesuatu kepada Tuhan, itu seolah-olah dilarang untuk berdoa minta hal-hal yang sifatnya jasmani. Kalau masih minta hal itu seperti kamu orang Kristen yang masih bayi atau masih duniawi. Jadi mana yang benar sebenarnya saudara? Hari ini kita akan membahasnya tentang pemulihan ini berdasarkan perikop khotbah kita. Jadi mari kita akan buka sama-sama Alkitab kita dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 5. Injil Lukas pasal 5 kita akan melanjutkan seri khotbah kita. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari sakit, dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Mari sebelum kita melanjutkan, kita sama-sama akan kembali berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini kami boleh sama-sama kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kami sadar kami sungguh memerlukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan ini, karena kami adalah orang-orang yang berdosa yang begitu mudah melupakan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan tolong biar Roh Kudus yang akan membukakan hati kami, telinga kami, sehingga kami bukan hanya mendengar dengan telinga jasmani kami, namun kami mendengar dengan telinga rohani kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah masuk ke pasal-pasal yang berisi kisah-kisah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara masih ingat 2 minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Serta ibu mertua Petrus dari demam yang keras. 2 minggu lalu kita sudah belajar itu. Dan minggu lalu saudara, kita juga sudah pelajari tentang mujizat yang Yesus lakukan, sehingga ada penangkapan ikan yang sangat banyak di siang hari yang tidak mungkin bisa terjadi kalau bukan itu karena Yesus. Nah hari ini dan minggu depan saudara, kita akan masih membahas perikop yang berisi kisah mujizat yang dilakukan Yesus. Hari ini adalah kisah mujizat Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta yang tadi kita sudah baca. Minggu depan kita akan membaca kisah mujizat di mana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah kita tahu saudara, melalui kisah-kisah mujizat yang dilakukan Yesus itu, Lukas hendak menunjukkan kepada pembaca suratnya bahwa Yesus ini benar-benar adalah anak Allah. Mesias yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel, yang dibuktikan dengan kuasa dan otoritas Yesus atas alam, atas iblis dan setan-setan, serta atas segala macam penyakit. Namun saudara, selain untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah, ada maksud serta pesan khusus yang hendak disampaikan Yesus yang diceritakan Lukas melalui mujizat yang dilakukannya itu. Jadi setiap mujizat itu terjadi dalam sebuah konteks tertentu dengan maksud tertentu pula. Contohnya saudara, di kisah minggu lalu, mujizat penangkapan ikan yang begitu besar itu, yang banyak sampai dikatakan perahu mereka hampir tenggelam, itu terjadi secara tidak normal. Tidak mungkin bisa terjadi kecuali Yesus yang melakukannya. Dan ini adalah sebuah mujizat yang dilakukan Yesus untuk membuka mata Simon Petrus. Sehingga kalau kita ingat minggu lalu, di saat itu Simon Petrus mengenali siapa Yesus sebenarnya. Dan kemudian dia mentaati panggilan Yesus untuk mengikuti dia menjadi penjala manusia. Jadi tujuan Yesus melakukan mujizat tersebut bukan agar Simon dan keluarganya bisa dapat ikan yang banyak, bisa dijual, mereka dapat banyak uang.
Tentu Yesus peduli dengan mereka yang dikatakan semalaman melaut mereka tidak dapat hasil apapun. Tapi Yesus bukan khusus melakukan mukjizat tersebut untuk urusan usaha Simon. Konteks mukjizat tersebut adalah Yesus sedang mau memanggil murid pertamanya yaitu Simon Petrus yang kemudian diikuti oleh Yohanes dan Yakobus. Nah jadi saudara, hal yang sama dapat kita lihat dari mukjizat penyembuhan orang yang sakit kusta ini. Ada pesan khusus yang selain untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah, karena di dalam seluruh Alkitab hanya ada 3 orang yang mampu menyembuhkan sakit kusta, yaitu Musa, Elisa, dan baru yang ketiga Yesus ini. Nah dari pesan khusus yang ada saudara, di balik mukjizat penyembuhan dari sakit kusta ini, maka saya tarik menjadi 2 poin khotbah saja. Hari ini hanya 2 poin khotbah. Hidup yang dipulihkan Tuhan, yang pertama, dimulai dengan datang kepada Yesus. Yang kedua adalah hidup yang mendapatkan belas kasihan Yesus. Mari kita mulai poin yang pertama. Hidup yang dipulihkan Tuhan dimulai dengan datang kepada Yesus. Nah saudara, sekali kembali lagi saudara, bicara tentang pemulihan hidup. Entah itu pemulihan dalam hal sifatnya jasmani, fisik, ataupun hal rohani, semua dimulai dengan satu langkah awal, yaitu melangkah datang kepada Yesus. Hal ini tentu jelas sebagai orang Kristen, maka kita menginginkan terjadi pemulihan dalam hidup kita, kita tahu kita harus datang hanya kepada Yesus. Semua kita pasti tahu hal itu. Nah masalahnya di sini saudara, apakah kita sudah mengetahui seperti apa sikap yang benar pada waktu kita datang kepada Tuhan? Tentu kita tahu, setiap orang bisa datang kepada Tuhan, bisa datang dengan sikap yang salah, bisa datang dengan sikap yang benar. Nah dari kisah orang yang sakit kusta ini kita dapat belajar seperti apa sikap yang benar pada waktu kita datang kepada Tuhan. Pada waktu kita meminta pertolongan Tuhan, pada waktu kita meminta pemulihan terjadi dalam hidup kita. Seperti apa sikap itu? Mari kita lihat fakta-faktanya di ayat 12 saudara. Mari kita lihat di ayat 12. Dikatakan Lukas demikian. Pada suatu kali Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Jadi fakta yang pertama saudara, dari kisah ini adalah orang tersebut adalah seseorang yang memiliki penyakit kusta. Apa artinya menjadi orang yang sakit kusta pada saat itu saudara? Kusta adalah satu penyakit yang dikaitkan dengan kenajisan yang mengakibatkan orang yang memiliki sakit kusta ini akan dipisahkan dari orang-orang yang lain. Penderita kusta itu sering disebut sebagai orang mati yang hidup atau mayat yang berjalan. Nah di dalam kitab Imamat dikatakan orang yang sakit kusta ini dia harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, ia harus menutup mukanya sambil berseru najis-najis supaya jangan ada orang yang dekat dengan dia. Nah di dalam kitab Bilangan dikatakan bahwa kusta ini adalah hukuman Allah. Dipandang sebagai sesuatu yang melambangkan dosa, sesuatu yang tragis dalam hidup manusia yang hanya dapat disembuhkan oleh Allah. Karena itu seperti tadi saya katakan hanya ada 3 orang yang pernah bisa menyembuhkan sakit kusta ini, yaitu Musa, Elisa, dan Yesus. Jadi saudara, seorang yang sakit kusta, dia adalah seorang yang diasingkan dari masyarakat, dikucilkan, terisolasi, dan dia tidak bisa protes kenapa dia dikucilkan seperti itu. Yang pasti mengalami penderitaan secara fisik, moral, secara sosial. Jadi kehidupan dari orang yang sakit kusta ini adalah pasti kehidupan penuh dengan penderitaan. Kehidupan yang memalukan. Mereka dikatakan bukan hanya sakit, tapi dikategorikan sebagai orang yang dibuang. Mereka bukan hanya kehilangan kesehatan mereka, tapi mereka kehilangan keluarga mereka, kehilangan teman-teman mereka, kehilangan rumahnya. Mereka tidak boleh kontak dengan orang lain yang sehat. Dan seperti inilah kondisi orang tersebut saudara. Bicara tentang hidup yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan hidup yang memalukan,
maka tidak ada yang lebih mengalaminya daripada orang yang sakit kusta ini. Karena itu saudara, bagi orang ini pasti hal yang sangat diinginkannya adalah menjadi tahir atau bersih dari kustanya. Jika ia tahir, maka itu artinya hidupnya pulih kembali. Ia bisa kembali menjalani hidup normal seperti orang sehat lainnya. Jadi saudara, orang yang penuh kusta ini adalah orang yang sangat membutuhkan pemulihan dari Yesus dalam hidupnya. Dan dia pasti juga sudah mendengar desas-desus tentang munculnya seorang nabi yang dapat menyembuhkan orang yang sakit, yaitu Yesus. Dan dikatakan di sini, ternyata Yesus itu ada di kotanya. Jadi ia pasti tidak akan melewatkan kesempatan sekali seumur hidup mengalami kesembuhan dari sakit kustanya melalui mujizat yang Yesus akan lakukan. Dan mari kita lihat saudara apa yang dilakukannya. Yang pertama saudara, kita lihat apa yang dilakukannya. Dikatakan di dalam ayat 12, ia melihat Yesus. Melihat Yesus di sini saudara bukan seperti ia sedang melihat seseorang, sebuah objek yang dapat dilihat mata. Tidak ada arti apapun selain ia lihat ada Yesus di situ. Bukan seperti ini. Waktu ia melihat Yesus itu sama dengan saudara, ia melihat satu-satunya harapan untuk dia bisa bersih dan menjadi tahir dari kustanya. Dia yang tadinya tidak ada pengharapan, sekarang ia memiliki pengharapan karena ia melihat Yesus. Jadi kalimat yang tadi di ayat 12, ia melihat Yesus, bisa kita terjemahkan menjadi satu kalimat. Ia, si orang kusta ini, dia tahu dan dia percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mentahirkannya dari kustanya. Dan ia taruh seluruh pengharapannya untuk sembuh dari kustanya itu kepada Yesus. Ini sikap yang pertama saudara. Ia membutuhkan pemulihan dari sakit kustanya. Ia tahu siapa Yesus. Ia percaya Yesus sanggup mentahirkannya. Dan ia taruh pengharapannya sepenuhnya pada Yesus untuk pemulihan hidupnya. Itu yang sikap pertama saudara. Lalu sikap yang kedua kita lihat di dalam ayat 12 dikatakan ia tersungkur di depan Yesus. Saudara, siapa yang melakukan hal yang sama dengan orang ini waktu melihat Yesus? Minggu lalu kita sudah belajar Simon Petrus. Di ayat 8 minggu lalu kita baca ketika Simon Petrus melihat hal itu, melihat mujizat yang Yesus lakukan, dikatakan di ayat 8, ia pun tersungkur di depan Yesus. Simon begitu tahu siapa Yesus sebenarnya, dia langsung tersungkur di depan Yesus. Tersungkur berarti itu sebuah gestur fisik yang menundukkan kepalanya dengan rendah sampai ke tanah. Dan demikian juga saudara, orang yang sakit kusta ini, pertama ia melihat Yesus. Dia tahu siapa Yesus, dia kemudian tersungkur di depan Yesus. Nah ada sesuatu yang lebih dalam saudara di balik gestur fisik tersungkur orang kusta ini. Karena ini menunjukkan satu ekspresi dari sikap yang ada di dalam hati orang kusta itu. Seperti yang ada di dalam Simon Petrus. Artinya waktu orang kusta ini dia tersungkur depan Yesus. Itu menunjukkan sebuah sikapnya yang merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Sekaligus meninggikan Yesus. Dan ini satu sikap yang mengakui ketidaklayakannya di depan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Simon. Jadi ini sikap yang kedua saudara. Si orang kusta ini yang membutuhkan pemulihan dari sakit kustanya. Ia datang kepada Yesus dengan sikap merendahkan dirinya. Dan yang ketiga saudara. Jadi pertama ia melihat Yesus. Ia tersungkur ke depan Yesus. Dan yang ketiga ia memohon kepada Yesus. Kata memohon di sini saudara, itu sesuatu yang lebih dari sekedar meminta. Yang menunjukkan ia sangat-sangat membutuhkan apa yang dia minta dari Yesus ini. Dan kata memohon di sini juga berarti dia meminta dengan hormat. Menunjukkan betapa ia sangat menghormati Yesus. Dan memohon di sini saudara, itu berarti juga satu permintaan. Kalau ada orang yang berkata dia memohon, maka itu berarti sebuah permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya. Ini menunjukkan si orang yang penuh kusta ini menyadari betapa rendah dirinya dan betapa tingginya Yesus. Dan yang menarik dari permohonan tersebut saudara, dikatakan di ayat 12 ini, ia memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Setelah Simon Petrus di minggu lalu
Maka orang yang sakit kusta ini adalah orang kedua yang dicatat Lukas sejak pasal 1 sampai pasal 5 yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Alkitab versi bahasa Inggris menulisnya Lord yang artinya Tuhan. Lebih dari sekedar sebutan Tuhan yang ada di dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia. Dan yang kedua saudara yang menarik, ia berkata kepada Yesus, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ia tidak berkata, Tuhan tolonglah, tahirkanlah aku. Ia tidak berkata, Tuhan aku sangat membutuhkan mujizat-Mu, lakukanlah itu sekarang. Atau bahkan dia tidak berkata, Tuhan kau harus mentahirkan aku. Tapi dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bayangkan saudara, dia orang yang sakit kusta, hidupnya sangat menderita, tanpa pengharapan. Dia berhadapan dengan pribadi yang satu-satunya menjadi pengharapan untuk melepaskan dirinya dari penderitaan kustanya. Tapi ia sadar bahwa ia hanya dapat memohon dan berserah sepenuhnya pada belas kasihan Yesus kepadanya. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Apa yang terkandung di dalam kalimat ini saudara? Ini ada satu pengakuan dari diri orang yang sakit kusta ini. Dia mengakui akan kuasa Yesus. Bahwa Yesus sanggup mentahirkan kuasanya. Tapi sekaligus dia mengakui akan kedaulatan yang mutlak dari Yesus. Bahwa Yesus sepenuhnya berhak memutuskan apakah ia akan mentahirkan kustanya atau tidak. Ini sikap yang ketiga saudara. Ia sangat membutuhkan pemulihan dari sakit kustanya. Ia datang kepada Yesus dengan sikap berserah penuh pada belas kasihan dan pada kedaulatan Yesus. Nah saudara sekalian, inilah sikap yang seharusnya kita miliki waktu kita datang kepada Tuhan. Kita datang mungkin membawa segala kebutuhan kita kepadanya, membawa permohonan kita yang sebegini banyaknya, kita memohon pertolongannya untuk memulihkan hidup kita. Sikap seperti ini yang harusnya kita miliki. Kita menaruh seluruh pengharapan kita akan pertolongan masalah kita hanya kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan kepada apa yang kita miliki, bukan pada kemampuan kita, tapi sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti orang yang sakit kusta ini. Lalu sikap yang kedua saudara, seperti orang kusta ini, kita juga datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa tidak ada sedikit pun kemampuan kita yang dapat kita andalkan untuk menyelesaikan masalah hidup kita. Dan yang ketiga, kita juga seharusnya datang. Kalau kita punya kebutuhan, kita memohon pemulihan daripada Tuhan, datang memohon pertolongan Tuhan dengan sikap yang berserah sepenuhnya pada kedaulatan kehendak Tuhan. Seperti si orang yang sakit kusta ini menyadari bahwa dia tidak dapat mengatur Tuhan, hanya dapat meminta. Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Itu sikap yang pertama saudara, yang harus kita miliki waktu kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Dan bagaimana dengan Tuhan? Seperti apa Yesus melihat diri orang tersebut waktu dia datang membawa permohonannya kepada Yesus. Kita masuk ke poin yang kedua. Hidup yang dipulihkan Tuhan adalah hidup yang mendapatkan belas kasihan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus saudara begitu melihat orang yang penuh kusta itu begitu mendatanginya. Di ayat 13 kita melihat tindakan Yesus terhadap orang itu. Yang pertama, Yesus mengulurkan tangannya. Tidak ditulis Lukas orang yang penuh kusta itu mengulurkan tangannya kepada Yesus, tapi jelas Yesus yang mengulurkan tangannya kepada orang yang penuh kusta itu. Dalam salah satu Alkitab versi bahasa Inggris dikatakan Jesus stretched out his hand. Yesus membentangkan tangannya kepada orang itu. Ini ada satu gestur yang menggambarkan penerimaan Yesus atas orang tersebut. Dan tindakan Yesus ini juga menunjukkan bahwa Yesuslah yang menjangkau orang yang penuh kusta itu. Orang penuh kusta itu dia datang ke hadapan Yesus, memohon kepada Yesus, tetapi di sini dicatat Yesuslah yang merayu orang itu. Yesus mengulurkan tangannya kepada orang itu saudara. Lalu dikatakan Yesus menjamah orang itu.
Yesus sebenarnya cukup mengeluarkan satu kata saja saudara, maka orang itu pasti langsung menjadi tahir tanpa perlu Yesus menjamahnya. Tapi di sini dicatat, sebelum Yesus menjawab permohonan orang itu dengan mengatakan bahwa Yesus mau mentahirkannya, dikatakan Yesus menjamah orang itu. Sekali lagi ini satu gestur yang mau menggambarkan hati Yesus yang penuh belas kasihan kepada orang yang sakit kusta ini. Namun di saat yang sama saudara, tindakan Yesus ini ada satu tindakan di mana terjadi kontak fisik antara Yesus dengan orang yang penuh kusta ini. Dan ini ada sesuatu yang dilarang untuk dilakukan untuk orang sehat, boleh melakukan kontak fisik dengan orang yang sakit kusta. Dalam tradisi saat itu menyentuh orang yang sakit kusta itu memiliki resiko dapat tertular oleh penyakit tersebut, baik secara fisik maupun secara spiritual atau rohani. Dan umumnya yang terjadi adalah kalau seseorang yang sehat dia memiliki kontak fisik dengan seorang yang kusta, maka dia yang tadinya bersih atau sehat itu, begitu dia menyentuh orang yang sakit, yang kotor, yang najis, yang penuh kusta ini, maka yang bersih itu akan ikut menjadi sakit, ikut menjadi kotor dan najis. Tetapi dalam peristiwa ini saudara, yang terjadi justru sebaliknya. Yesus yang begitu bersih, dia begitu menyentuh orang yang penuh kusta itu, maka orang yang kusta itu yang tadinya kotor dan najis, dia justru menjadi bersih. Yesus tetap bersih, tetap murni, tidak terkontaminasi oleh kotornya kusta yang ada pada diri orang itu. Malah orang itu yang langsung menjadi bersih begitu terkena kemurnian Yesus. Di ayat 13 dikatakan seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Saudara, apa yang dapat kita lihat dari dua ayat ini? Yang pertama kita lihat ada orang yang penuh kusta yang membutuhkan pemulihan dari sakit kustanya. Orang ini adalah orang yang sangat membutuhkan pertolongan Yesus. Dia tahu siapa Yesus, dia taruh seluruh harap sepenuhnya pada Yesus. Dia menghampiri Yesus dengan kerendahan hati, memohon belas kasihan Yesus kepada dirinya. Dan dia sadar bahwa tidak ada yang dapat dilakukan untuk bisa menjadi tahir dari kustanya, kecuali Yesus menghendakinya untuk menjadi tahir. Dan yang kedua di dalam dua ayat ini kita lihat, ada Yesus yang penuh kuasa dan belas kasihan yang dapat memulihkan orang tersebut dari sakit kustanya. Yesus menerima orang yang penuh kusta itu. Pada waktu orang itu datang kepadanya, Yesus mengulurkan tangannya untuk meraih orang yang sakit kusta itu. Dan Yesus mentahirkan orang tersebut dari sakit kustanya. Saudara, apakah saudara melihat kaitan antara orang yang penuh kusta ini dengan semua kita yang ada di ruangan ini saat ini saudara? Penuh dengan kusta adalah gambaran yang paling tepat dari kondisi spiritual kita sebelum kita dijamah oleh Yesus. Kita mungkin tidak memiliki sakit kusta secara fisik, tetapi semua kita penuh dengan kusta secara rohani, yaitu kita penuh dengan dosa. Dan seperti orang yang sakit kusta itu saudara, demikian pula hidup kita semua sebelum berjumpa dengan Yesus. Kita adalah orang-orang yang tanpa pengharapan untuk dapat menjadi tahir dari dosa-dosa kita. Kita adalah orang-orang yang tidak mampu menyelesaikan masalah dosa kita dengan usaha kita sendiri, dengan perbuatan baik kita sebaik apapun itu juga. Kita adalah orang-orang yang kelihatannya hidup, tapi sebenarnya mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Namun sekarang saudara, setelah kita berjumpa dengan Yesus, kita menjadi orang-orang yang bukan hanya memiliki pengharapan, tetapi kita lebih lagi memiliki pengharapan yang kuat, yang kokoh, yang tak tergoyahkan di dalam Yesus Kristus. Setelah berjumpa dengan Yesus saudara, masalah dosa kita selesai. Bukan karena kita yang menyelesaikannya, tapi karena Kristus yang menyelesaikannya bagi kita dengan cara menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib menggantikan saudara dan saya. Kita yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita digantikan oleh Kristus. Setelah berjumpa dengan Yesus saudara, kita yang tadinya adalah orang-orang yang sudah mati, sekarang bukan hanya menjadi orang-orang yang hidup, tetapi lebih lagi
kita memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Kita yang tadinya sedang berjalan menuju pada kebinasaan, sekarang bukan hanya kita tidak akan mengalami kebinasaan, tetapi lebih lagi kita telah memiliki hidup yang kekal dan pasti akan menjalani hidup yang kekal bersama dengan Kristus kelak di sorganya sampai selama-lamanya. Jadi saudara, jika ada saudara saat ini yang masih hidup di bawah bayang-bayang kutuk dan hukuman atas dosa saudara, saudara masih belum menemukan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah dosa saudara. Saudara belum tahu kemana saudara setelah kematian menjemput saudara, dan saudara begitu takut kalau saat itu tiba, maka saudara datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus dengan sikap seperti orang yang penuh kusta itu. Mempercayai bahwa Yesuslah satu-satunya pengharapan bagi penyelesaian masalah dosa saudara. Menyadari dan mengakui di hadapan Yesus bahwa diri saudara adalah orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan datanglah kepada Yesus, memohon kepadanya anugerah dan belas kasihannya bagi saudara. Jika saudara datang kepada Yesus dengan sikap seperti ini, maka percayalah saudara, seperti Yesus mengulurkan tangannya untuk meraih orang yang penuh kusta itu, demikian juga Yesus akan mengulurkan tangannya kepada saudara dan meraih saudara. Dia tidak akan pernah menolak saudara yang datang kepadanya mengakui bahwa saudara adalah orang berdosa yang membutuhkan dia sebagai juru selamat saudara. Dan seperti Yesus menjamah orang yang penuh kusta itu sehingga ia menjadi tahir dari kustanya, demikian pula Yesus akan menjamah hidup saudara sehingga saudara akan menjadi tahir, bersih seluruhnya dari dosa-dosa saudara. Dosa saudara yang tadinya merah seperti kirmisi itu akan menjadi putih seperti salju, bersih karena dibasuh oleh darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Dan seperti saudara, seperti hidup orang yang penuh kusta itu, yang dia dipulihkan setelah dijamah oleh Yesus sehingga ia bisa pulang ke rumahnya berkumpul kembali dengan keluarganya. Demikian juga Yesus akan memulihkan hidup saudara. Saudara akan memiliki satu kehidupan yang baru sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, sebagai milik Kristus yang tidak akan pernah ia lepaskan dari tangannya. Dan bagaimana Yesus bisa melakukan semua ini bagi kita, bagi saudara dan saya? Waktu dia mati di atas kayu salib, menggantikan saudara dan saya. Yesus yang murni sempurna, tanpa setitik pun memiliki dosa di dalam dirinya, mengambil dosa saudara, dosa saya, dia ambil dari kita kepada dirinya, dan ia tanggung di atas salib. Sehingga ia yang tadinya bersih tanpa dosa dijadikan kotor dan penuh dosa. Dan pada saat yang sama, ia memberikan kemurniannya, kesuciannya kepada saudara dan saya. Sehingga kita yang berdosa ini ditutupi, diselimuti oleh kebenaran dan kesucian Kristus. Dan inilah saudara, pesan di balik mujizat kesembuhan yang Yesus lakukan terhadap orang yang sakit kusta itu. Dan inilah juga kabar baik Injil, yaitu tentang betapa buruknya kondisi kita di hadapan Allah karena dosa-dosa kita, dan kita adalah musuh Allah. Namun inilah berita baik Injil, karena kasih karunia dan belas kasihan Allah kepada kita, Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Jadi saudara, bagi saudara yang sedang membutuhkan pemulihan dalam hidup saudara, saudara sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, mungkin untuk pekerjaan saudara, untuk usaha saudara, untuk karir saudara, untuk kondisi keuangan saudara, untuk sakit penyakit saudara, atau untuk hal apapun yang lain dalam hidup saudara, datanglah kepada Yesus dengan penuh kerendahan hati dan memohon belas kasihannya. Namun pada saat yang sama saudara, tetaplah serahkan apapun keputusan Tuhan atas permohonan saudara tersebut. Entah ia menjawabnya sesuai dengan apa yang saudara kehendaki, atau sebaliknya, ia menghendaki saudara untuk tetap ada dalam kondisi yang berat tersebut demi kebaikan saudara dan demi penggenapan rencananya atas hidup saudara. Namun apapun itu juga saudara, saudara dapat mempercayai kasih dan kebaikan Tuhan bagi saudara. Bahkan
di tengah-tengah kondisi yang penuh pergumulan dan tantangan yang harus saudara alami, dan Tuhan tidak memulihkan saudara pada saat ini dari kondisi tersebut. Karena itu, terlepas apakah pemulihan terkait hal yang jasmani itu yang kita inginkan terjadi atau tidak, saudara, satu hal yang pasti yang harus terus kita pegang dalam hidup iman kita, bahwa Yesus, dia sangat peduli dengan aspek-aspek kehidupan jasmani kita, tetapi Yesus bukan datang ke dalam dunia ini dan mati di atas kayu salib untuk memulihkan hidup jasmani kita menjadi seperti yang kita inginkan. Yesus rela mati di atas kayu salib dengan satu tujuan, yaitu agar kita semua, agar dapat dipulihkan kembali relasi kita dengan Allah yang sudah rusak karena dosa itu, agar kita yang tadinya adalah seteru Allah dapat kembali menjadi anak-anak Allah. Jadi bagi kita semua yang sudah percaya kepada Yesus dan telah menaruh seluruh hidup kita kepadanya, apapun juga kondisi hidup kita saat ini, saudara, satu hal yang pasti, Yesus telah memulihkan satu hal yang paling penting yang harus dipulihkan dalam hidup kita, yaitu pulihnya kembali hubungan kita dengan Allah. Tidak ada yang lebih menenangkan jiwa daripada mengetahui bahwa kita sudah tidak lagi menjadi musuh Allah dan telah menjadi anak-anak Allah yang dikasihinya seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kembali untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami semua bahwa di dalam segala hal, kadang di dalam kehidupan ini ada banyak kesusahan yang kami alami, ada banyak pergumulan yang harus kami jalani yang membuat kami bertanya-tanya kapan Tuhan akan memulihkan kami dari segala permasalahan hidup ini. Karena itu Tuhan, tolonglah setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang dalam pergumulan yang berat di dalam kehidupan mereka karena berbagai hal. Tuhan tolonglah, Tuhan dengarkanlah seruan permohonan mereka. Namun biarlah Tuhan juga memberikan satu keyakinan, satu sukacita bahwa walaupun mungkin pemulihan dalam aspek jasmani kami itu belum terjadi, ada satu hal yang paling penting yang telah Tuhan pulihkan, yaitu relasi kami, hubungan kami dengan Allah, di mana kami telah kembali menjadi anak-anak Allah yang dikasihi, dijaga dan dipelihara olehnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.